Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa sayyidi ahli sidki wal wafa amma ba'du. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, mempermudah segala urusannya baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, wabil khusus urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa kami cintai dan kami hormati Al-Mukarram Abah Saif Abu Hanifah beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, mempermudah segala urusannya baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa kami sapa para pelindung Allah Subhanahu wa taala, para pecinta baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemirsa TV dimanapun Anda berada. Selamat datang para pemirsa dalam program Satu Server Jadikan Tontonan Sebagai Tuntunan. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya Noval Jauhari dapat berjumpa kembali dengan Anda semua. Insya Allah dalam episode kali ini kita akan membahas seputar salat tarawih, sejarah, hukum, dan pelaksanaannya. Saya sangat antusias untuk berbicara seputar salat tarawih ini karena salat tarawih merupakan salah satu ibadah yang hanya dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Dan karena itu, banyak sebagian orang maupun kelompok yang berbeda-beda dalam perihal pelaksanaan dan tata caranya. Dan setelah mendengarkan episode ini, insya Allah Anda semua akan lebih mengenal dan mengetahui apa itu sholat tarawih, seperti apa hukumnya, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya yang benar menurut ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Malam ini kita telah kedatangan tamu spesial dan istimewa yang akan menjelaskan dan membahas tuntas seputar salat tarawih nih. Bintang tamu kita pada malam hari ini adalah Al-Ustadz Ahmad Prasetyo, Al-Ustadz Nuryadi Al-Huda, dan juga tamu spesial kita Al-Habib Zain Al-Habsyi, yang mana beliau semua merupakan dai dan ustadz-ustadz muda dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Buyut dengan latar belakang keilmuan yang tidak diragukan, dan insya Allah beliau semua merupakan calon ulamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz telah bergabung dengan podcast kami di Satu Server episode kali ini. Nah, sebelum kita beranjak ke segmen selanjutnya, pemirsa, kita mau sapa terlebih dahulu nih tamu-tamu undangan kita pada malam hari ini. Masya Allah, gimana nih kabarnya Bib hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana Bib puasanya? Masya Allah. Alhamdulillah berjalan lancar. Masya Allah, Tidak ada gangguan, aman semuanya. Gangguan, aman. Alhamdulillah. Kalau Ustadz Yo, gimana kabarnya Ustadz hari ini? Masya Allah. Alhamdulillah lancar. Sampai saat ini berkat doa dari para pemirsa semua. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Ustadz Nuryadi gimana kabar Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah sama dengan yang lain. Masya Allah sama dengan yang lain ya Ustadz. Alhamdulillah. Nah sebelum Masya Allah, baik pemirsa pasti udah pada nungguin nih gimana sih penjelasan lengkapnya seputar sholat tarawih. Oke langsung aja kita ke segmen bincang-bincang dan ngobrol seputar sholat tarawih. Akhir-akhir ini Ustadz kita sering menemukan nih fenomena sebagian dari masyarakat yang melaksanakan sholat tarawih dengan secepat kilat. Cepat bahkan 8 menit sudah selesai nih Ustadz. Nah sebelum kita membahas tata cara yang benar dalam pelaksanaan sholat tarawih tersebut, sebenarnya apa sih Ustadz yang dimaksud dengan sholat tarawih dan seperti apa filosofi dan sejarah yang terkandung dalam sholat tarawih tersebut Ustadz? Masya Allah, gimana Ustadz? Fadhal Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tentang sholat tarawih. Adapun sholat tarawih itu sejarahnya adalah pertama kali dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah. Masya Allah. Nah, pada saat itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ana Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Sayyidah Aisyah menjelaskan bagaimana ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam atau salat tarawih yang dinamakan salat tarawih pada malam-malam bulan Ramadan. Ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya suatu malam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat. Sehingga ketika baginda Nabi Muhammad keluar pada suatu malam tersebut, para sahabat mulai ikut melaksanakan salat sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat juga, salat malam.
Pada hari kedua pun seperti itu. Baginda Nabi Muhammad SAW keluar lagi dan semakin banyak tuh para sahabat. Hari pertama tahu mungkin baru awal-awal kan, awal-awal. Jadi mungkin belum terlalu banyak para sahabat yang ikut. Hari kedua udah pada tahu, oh kemarin baginda Nabi keluar nih, sekarang keluar lagi, ayo pada ikut. Hari ketiga semakin membludak. Para sahabat mengikuti salatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hari keempat atau dalam riwayat itu hari ketiga atau hari keempat. Hakata fi Bukhari wa Muslim. Hari keempat atau hari ketiga itu baginda Nabi Muhammad SAW tidak keluar. Tidak keluar untuk melaksanakan salat tarawih. Tidak keluar. Para sahabat pun nunggu para sahabat nunggu. Sampai ada satu sahabat mengatakan as-shalah. Salat maksudnya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW tetap tidak keluar pada malam itu. Ketika setelah salat subuh, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada para sahabat bahwasanya inilah a'lamu ma sana'tum fil lail. Sungguh saya tahu apa yang kalian lakukan pada malam hari. Kalian menunggu kami. Kalian menungguku atau menunggu baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi baginda Muhammad SAW menjelaskan kenapa baginda Nabi Muhammad SAW pada malam itu hari keempat atau hari ketiga tidak keluar untuk melaksanakan salat tarawih. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut salat tarawih ini akan menjadi fardu atas kalian. Ya. Dijelaskan dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari fi syarhi Sahih Bukhari itu bahwasanya annahu idza wadhaba ala syai'in min a'malil bir waqtada an-nasu bihi fihi yufradu alaihim. Jadi Imam Nawawi dalam Fathul Bari yang menjelaskan bahwasanya jika baginda Nabi Muhammad SAW mendawamkan, melakukan sesuatu secara terus-menerus tanpa meninggalkannya, kemudian para sahabat mengikutinya secara terus-menerus, maka itu akan menjadi hukum yang wajib bagi kaum muslim. Maka karena inilah baginda Nabi Muhammad SAW khawatir menjadi tarawih ini menjadi wajib bagi kaum muslimin, sehingga memberatkan bagi nanti umat-umat setelahnya. Kalau sahabat mungkin semangatnya adalah semangat yang membara ya, mengikuti Rasulullah SAW. Nah, mungkin baginda Nabi Muhammad SAW ini khawatir ke kita ini, yang semangatnya kadang naik, kadang turun. Kalau fardu, bayangkan harus sholat tarawih kita setiap malam, wajib. Itu kita mampu apa enggak gitu kan? Sebagian mungkin mampu, sebagian mungkin enggak. Kemudian dilanjut setelah baginda Nabi Muhammad SAW enggak keluar lagi, terus dijelaskan seperti itu hukumnya. Dilanjut pada zaman Sayyidina Abu Bakar, berlanjut sampai zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu sholat tarawih akhirnya para sahabat itu mencar-mencar. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat sendiri kemudian diikuti oleh 3, 4, 5 orang, 6 orang, enggak sampai 10 orang. Zaman Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Kemudian lanjut lagi kepada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar saat itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, sahabat Abdurrahman bin Abdul Qari itu keluar bersama Sayyidina Umar. Kemudian melihat pada bulan Ramadan itu orang-orang pada melakukan sholat tarawih tapi mencar-mencar, auza'a, ada yang sendiri, iya berkelompok-kelompok sendiri. Ini seperti nggak kompak. Sedangkan Sayyidina Umar pengennya tuh umat muslim itu kompak, pengen satu. Akhirnya Sayyidina Umar punya ide bahwasanya untuk mengumpulkan para sahabat ini sholat dalam sholat di belakang satu imam yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sehingga saat itu mereka sholatlah di belakang Ubay bin Ka'ab. Dan rakaatnya berapa? Rakaatnya saat itu Sayyidina Umar melaksanakan 20 rakaat. Dan di belakangnya ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Umar juga di belakang Ubay bin Ka'ab. Dan kibar salihin, kibar sahabat juga ikut di salat di belakang Sayyidina Umar. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, kibar sahabat yang mengingkari salatnya Ubay bin Ka'ab yang diperintah oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan begitu seterusnya kepada tabi'in, tabi'in dan a'immatul mujtahidin, semua melaksanakan salat sebagaimana salatnya Sayyidina Umar atau salatnya Ubay bin Ka'ab yang diperintah oleh Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan ni'mat al-bid'atu hadhihi. Baik bid'ah atau bid'ah hasanah adalah hadhihi, ini jamaahnya salat tarawih. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari yang disampaikan sama Ustadz Nuryadi tadi itu, semangatnya para sahabat dalam Ramadan itu emang Masya Allah ya, menggebu-gebu ya istilahnya. Kalau misalnya kan kalau kita kan sekarang anak muda tuh nyebutnya kita tuh gen apa sih? Gen Z ya. Generasi akhir. Ya generasi akhir. Kalau sahabat dulu gen apa ya kira-kira ya? Kira-kira yang semangatnya tuh
tok yang gitu kira loh. semangatnya Masya Allah ya. Nabi keluar tuh langsung paham, set sholat gitu kan. Gen super itu. Apa Super, itu namanya? nggak usah pakai Generasi disuruh super gitu ya. ya. Nggak usah pakai ada yang ceramah di masjid-masjid, langsung nggak ada. Langsung ketika Nabi melakukan sholat, ibadah, langsung paham gitu, langsung rame gitu kan. Kedua, ketiga, kita perlu kasih nama kenapa yang cocok buat para sahabat ini ya. Masya Allah. PR. Masya Allah. Jadi ya emang mungkin kalau kita lihat dari segi sejarah juga kan ya, mungkin pada zaman dahulu ya belum ada istilahnya sholat tarawih itu kan nama istilah ada Kita akhirin ya. kita akhirin gitu. Mungkin karena perintah dari Nabi adalah al-has ala qiyamil lail Ya, qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Di dalam siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan itu dengan beribadah di situ. Makanya para sahabat dan Rasulullah itu mengajarkan melakukan sholat. Waktu itu ketika itu emang belum dinamakan sholat tarawih ya kan. Baru setelah itu nanti untuk tambahan tadi ya. Setelah itu para ulama menyebutkan ya, sholat tarawih karena di sela-selanya ada istirahat. Ada istirahatnya, Ah, ada roh. Masya Allah. Tarawih gitu kan, tarawih. Jadinya dinamakanlah istilah sholatut tarawih. Karena itu dengan istirahat yang macam-macam. Nah, kalau istirahatnya para penduduk yang ada di kota Mekah sendiri itu kan itu dengan setiap kali ya 4 rakaat selesai tawaf. Nah, beliau orang penduduk Mekah pada tawaf. Yang di Madinah karena nggak bisa tawaf akhirnya nggak pengen dong kalau ketinggalan pahalanya. Akhirnya apa? Ya nambah sehingga rokaatnya pun berbeda. Situ kan ada. Makanya kecuali emang di akhir-akhir zaman ini gitu kan. Para sahabat di sana emang berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadahnya gitu kan ya. Dan rokaatnya pun ditambah gitu. Mutaakhir sekarang ini malah Semakin berkurang. sedikit ya sedih, makin berkurang. Seperti yang disampaikan sama ini Aknoval tadi kan, bukannya sholat 20, ya ada yang sholat 20, cuman sholatnya dipercepat ya ya, waktunya kilat. gitu Ya, ada juga di sana orang-orang yang malah juga apa sih, nggak 20 cuman 8. Ribetnya lagi malah udah sholatnya 8 menyalahkan yang 20 wis. Macam-macam memang. Macam-macam jenis masyarakat di luar sana gitu. Masya Allah. Aduh, emang Masya Allah. Masya Allah. Dan kalau sebenarnya apa Masya Allah ya, setelah kita mendengar dari yang disampaikan sama Ustadz Nuryadi itu, di zaman sekarang pun aslinya juga masih ada masyarakat yang antusias dalam menghidupkan apa malam Ramadan. Kayak contohnya seperti yang kita lihat, kita pengalaman tahun kemarin ya, terakhir itu di Tarim ya, seperti di Tarim. Ya lebih khususnya di Hadramut lah, di Timur Tengah sana, di Yaman. Itu Masya Allah masyarakat sana tuh dalam yang namanya menghidupkan apa Ramadan ya. Bahkan dikatakan kalau pengen tahu surganya dunia tuh antum ziarah ke Tarim ketika Ramadan. Wah itu ya udah kayak seolah-olah ibadah tuh gampangnya Masya Allah tabarakallah ya di sana tuh. Tuh apalagi kalau udah namanya sholat taraweh tuh di sana saking banyaknya masjid ya, sampai disebutkan masjid di sana tuh Kota Tarim tuh kecil loh ya, maksudnya sama Cirebon mungkin lebih gedean Cirebon gitu. Tapi di situ ada disebutkan lebih dari 1000 masjid. Kelebihannya Tarim itu lebih dari 1000 masjid. Itu Tarim. Dan di sana sholat tarawih itu ada dari jam 7 sampai sahur ada. Oh jadi bergelombang-gelombang. Bergelombang gantian. Jadi misalnya ada Masjid Ba'alawi Masjid Ba'alawi sholatnya dari jam 7 setelah sholat Isya sampai ntar jam 8 misalnya. Sambung lagi ada Masjid Muhdor jam 8 jam 9. Ganti lagi masjid yang lainnya Masjid Aidit misalnya. Jam 9 sampai Masjid jam Segaf ya gitu tuh sampai ntar jam Qiyamul Lail gitu di situ. Jadi kalau kita bingung misalnya duh males sholat tarawihnya jam 8 sampai jam 9 males ada kegiatan misalnya sibuk, bisa antar tarawihnya jam 9 sampai jam 10. Gitu terus. Ya, jadi kita kayak nggak bingung mau ibadah. Istimewa emang di sana. Itu dari tarawihnya dan kegiatan ibadah yang lainnya juga Masya Allah di sana tuh banyak banget. Dan di sana juga punya adat juga setelah sholat tarawih itu nggak hanya sekedar ini Ustadz, nggak hanya sekedar sholat tarawih terus beres, enggak. Jadi di sana ada di sebagian tempat ya pada umumnya setelah selesai tarawih itu baca qasidah. Qasidah ini yang dikarang oleh salah satu ulama di sana juga.
Itu yang mana di dalam qasidah ini ada seperti apa? Nasihat. Ya, ada nasihat, ada kisah, ada juga sholawat kepada Nabi, ada zikir dan sebagainya. Makanya dari itu disebutkan kan ada ibarah yang menyebutkan inna fil insyad irsyad. Dalam sebuah insyad itu ada yang namanya apa? Irsyad. Irsyad itu apa? Petunjuk, nasihat gitu. Dalam qasidah-qasidah yang ya umumnya qasidah-qasidah yang kita dengar lah. Itu. Dan terutama yang ada di qasidah Ramadan itu. Di Indonesia ada di Indonesia ada di sebagian tempat di Indonesia yang mengikuti, ada di sana, ada di Tarim itu ada. Contohnya kan di Pasuruan. Tempatnya Ustaz Taufik Segaf. Habib Taufik. Terus ada lagi mungkin di Malang juga tuh. Dan di sebagian kota-kota yang lainnya ada juga menghidupkan malam seperti di sana. Setelah selesai tarawih, ntar ada baca qasidahnya. Masya Allah. Ya, intinya berarti sesuai dengan pembahasan kita ya, yaitu pengertian sholat tarawih itu ya. Ya. Tarawih kan artinya di situ beristirahat, nyantai kan. Dan tentunya nyantai di sini bukan nyantai-nyantai yang melalaikan. Ya. Tentunya harus diisi dengan sesuatu yang ada nilai ibadahnya gitu kan ya. Di banyak kampung juga ini ada kultum namanya. Nah, kultum. ya itu. Itu kan biasanya di sela-sela tarawih juga itu. Ada. Macam-macam Kultum ya. Ramadan itu. Insyaallah. Intinya 5 menit, Masya 10 menit gitu kuliah. Iya. Ada yang kebiasaannya setelah taraweh, sebelum witir. Ada yang sebelum taraweh, macam-macam. Kita tuh dulu pengalaman. Pernah dulu pas lagi pulang terus diajak sama orang tua. Ada di musolanya salah satu Habib di Malang itu. Habib Agil Allah yarham. Itu setelah selesai sebelum taraweh kalau nggak salah. Sebelum tarawih atau sebelum witir gitu, lupa kita. Itu 2019 dulu, kita sebelum safar dulu, sebelum berangkat ke Yaman. Itu sebelum witir nggak salah. Selesai tarawih, selesai baca doa, tiba-tiba ditunjuk sama Habibnya. Ya Allah, tafadhol, takalam, suruh ngomong. Itu mendadak itu dulu. Tuh. Emang apa adatnya di masjidnya beliau itu, di musolanya beliau itu gitu. Jadi sebelum lanjut witir ada kultum dulu sebentar. Seperti yang sebutin tadi, Ustaz. Gitu. Berarti ya intinya diisi ya untuk masyarakat apapun semuanya diisi. Tarawih itu adalah momen di situ sela-sela ibadah kita dibikin nikmat ya, dibikin nyantai, Dinikmati ya, Ustaz. jangan terlalu buru-buru, ya nggak terlalu cepat. Iya. Nah, di situ nanti di sela-sela boleh beragam kegiatan ibadah, terserah mau diisi kultum atau mau diisi qasidah, mau diisi sholawat gitu. Intinya itu adalah, dan sekali lagi ya, ini adalah dan melakukannya semacam itu adalah bukan termasuk daripada bukan termasuk daripada bid'ah. Kembali lagi kita ke situ karena emang di situ dari amalan-amalan yang dilakukan di situ adalah emang semuanya ada nilai pahalanya. Iya. Dan semua ini juga dalam rangka kita menggapai Lailatul Qadar. Iya, Itu banyak kita lakukan di malam hari, banyak berzikir, ada tausiah, majelis ilmu, majelis zikir, Masya Allah. Dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Iya, ya kan nggak mungkin juga saat kalau kita nggak Lailatul Qadarnya habis tarawih orkesan kan ya. Nggak mungkin, makanya. 1000 bulan ditulis Ya makanya kuat. Ya Allah, biar. Dan apakah benar Bib kalau di Yaman itu masyarakat sana punya adat istiadat kalau udah selesai sholat tarawih di suatu masjid pindah lagi ke masjid yang lainnya untuk dia ada kerinduan untuk melakukan sholat tarawih lagi itu Bib, Masya Allah. Banyak ya itu yang karena kita lihat sendiri emang dulu ketika kita di sana kita pernah lihat emang masyarakat sana antusias buat menghidupkan malam tarawih itu tadi. Setelah selesai dari masjid satu pindah ke masjid yang lainnya. Dan nggak hanya masyarakat sana, kan di sana banyak banget ya teman-teman pelajar Indonesia di sana. Pelajar Indonesia pun di sana juga Masya Allah. Ketika Ramadan itu kan di sana teman-teman tuh yang memasuki dunia sekolah di universitas ya itu udah libur kok ketika Ramadan itu udah ijazah sofia itu musim panas. Itu jadi ketika Ramadan selesai waktunya benar kosong kan. Selesai tarawih di satu mereka banyak kan yang pindah-pindah juga. Berarti mungkin masyarakat bertanya-tanya nih. Berarti boleh ya kalau seandainya kita sudah sholat tarawih nih, terus sholat tarawih lagi. Sangat boleh, jelas. Mau sehari semalam full, semalam suntuk sholat tarawih, itu nggak masalah ya. Asalkan satu sholat subuh sama Isya sampai ditinggalkan ya. Isya sholat subuh itu. Ya itu deh. Tarawihnya subuhnya tinggal. Wah itu kacau. Ya betul. Nah, Jadi itu gitu. emang. Jadi Dan boleh. ini juga
Ba'diyah itu juga suka Ba'diyah, dirasakan iya, sama iya, Masya Allah. masyarakat. Betul. Jangan sampai memang kita terlalu semangat kita, kerinduan kita terhadap bulan Ramadan kan ya, semangat sholat tarawih akan tapi lupa yang di situ ada yang pahalanya ternyata lebih gede daripada sholat tarawih, yaitu sholat ba'diyah, Ba'diyah, isya. rawatib ya, Sholat rawatib, Masya Allah. seperti itu. Karena ba'diyah itu dia termasuk daripada sholat yang nggak pernah ditinggalan sama Nabi. Ya, rawatib. Rawatib. Sholat rawatib, sunnah muakkadah ya masalah ya, Sholat maksudnya yang ya. sangat dikukuhkan ya. Sangat dikukuhkan itu. Sholat yang mengikuti sholat fardu ya Bib ya, Masya Allah. Kan kita semua kan itu, jangan sampai Para santri untuk selalu melaksanakan sholat ba'diyah ya. ya tabliyah ba'diyah, terutama sampai yang tinggalkan. jangan sampai terawih tapi meninggalkan ba'diyah. Masya Allah Bib. Baik pemirsa, sepertinya kita akan break terlebih dahulu dan tetaplah bersama kami di segmen kedua di mana kita akan membahas hukum sholat tarawih dan membahas bilangan rakaat sholat tarawih. Tetaplah di satu server, jadikan tontonan sebagai tuntunan. Qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil wa kaful mustafa kal wardi nadi wa intraha yabqa idha massat ayadi وكف المصطفى كالورد نادي وعطرح يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل صلوا على النبي محمد. Kembali pemirsa Sah TV dimanapun Anda berada,
sekarang tibalah kita di segmen yang kedua, di mana kita akan membahas hukum dan jumlah rakaat dalam salat tarawih. Oke, begini Ustadz. Sebenarnya hukum salat tarawih menurut pendapat ulama 4 madhab itu seperti apa Ustadz? Dan berapa sih jumlah rakaat dalam salat tarawih itu yang dianjurkan oleh para ulama itu Ustadz? Masya Allah. Ya. Jadi jumlah rakaat dalam sholat tarawih, memang di situ para ulama berbeda pendapat ya. Para ulama banyak. Itu ada yang mengatakan seperti kalau jumhur ulama kebanyakan adalah 20 rakaat dengan 3 witir. Nah, di sana ada pendapat dari Imam Malik yang mengatakan bahwasanya jumlah sholat tarawih itu yaitu adalah 36 rakaat, yaitu dengan kisah tadi. Karena kenapa dilakukan 36 rakaat itu ziyadah tambahan daripada ya, karena masyarakat Madinah itu waktu dulu karena ribtoh, iri yang baik, ngelihat penduduk Mekah bisa tawaf itu kan dengan istirahat di sela-sela rakaatnya dengan tawaf. Nah, maka masyarakat Madinah pun pengen nambah Madinah, akhirnya menambah rakaat, jumlah rakaat semua. Tapi ada pendapat yang masyhur ya. Pendapat yang masyhur semuanya yang kebanyakan adalah itu 20 rakaat. Adapun akhir-akhir sekarang ini di sana banyak ada yang mengatakan bahwasanya jumlah rakaat tarawih ada 11 rakaat plus witir 8 rakaat ya kan. Ya memang kalau kita berbicara itu adalah kalau kita mengatakan itu sholat tarawihnya Rasulullah, ya itu perlu diteliti lagi karena nggak ada di situ di riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat dan di dalam kisah hadis yang telah disebutkan tadi oleh Saudara tadi itu sendiri kan Rasulullah tidak mentakyin, tidak menentukan jumlah sholat tarawih itu sendiri ada berapa, itu terserah. Hanya saja Sayyidina Umar bin Khattab itu mengambil dan mengumpulkan masyarakat pada saat itu untuk melaksanakan atau jadikan satu imam, jadikan satu jamaah situ dengan jumlah 20 rakaat. Sedangkan di sisi lain kan kita ada tuntunan dari Rasulullah SAW untuk mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Karena itu kita sholat tarawih yang kita lakukan dari masa ke masa yang dilakukan dan diamalkan oleh masyarakat kita, ya, kaum muslimin dengan jumlah 23 rakaat itu adalah dalam irama kita mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin, tidak keluar dari apa yang telah diajarkan oleh para sahabat situ kan ya. Kan hadisnya kan kalau nggak salah kan alaikum bisunnati ya. Sunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin min ba'di. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu. Jadi kita ambil situ yang kebanyakan para ulama adalah 20 rakaat. Nah, sebenarnya dari mana muncul omongan mereka bahwasanya salat tarawih itu 8 rakaat adalah dari riwayat yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwasanya yang menyifati saat itu Sayyidah Aisyah ditanya tentang bagaimana Rasulullah SAW salat ketika malam. Kemudian dijawab oleh Sayyidah Aisyah, makanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi an 11 rak'atan. Nah, itu dari situ sudah kelihatan sebenarnya tidaklah salatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan bahwasanya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat. Bahkan nanti di akhir hadis itu dinyatakan bahwasanya apakah engkau melaksanakan witir? Nah, di situ sebut witir atau qabla an tanam. Inna yanamu aini wala yanamu qalbi. Di akhir juga dijelaskan bahwasanya di akhir ada isyarat bahwasanya itulah penjelasan tentang salat witir. Dan di awal juga sebenarnya ada isyarat. Ini di luar Ramadan dan di dalam Ramadan baginda Nabi Muhammad SAW itu salat 11 rakaat. Itu isyarat bahwasanya 11 rakaat itu bukan tarawih karena tarawih tidak dilakukan di luar Ramadan.
Karena tarawih bukan dilakukan di Ramadan. Ada isyarat sana. La fi Ramadan wala fi ghairi. La fi Ramadan wala fi ghairi. An 11 rakaatan. Nah, dari sinilah kesalahpahaman mereka ketika mengatakan bahwasanya salatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 8 rakaat plus 3 witir. Plus 3 witir. Nah, makanya kembali lagi kita ke pembahasan yang telah kita pernah obrolkan sama-sama ya, yaitu kesalahpahaman dan keterburu-buruan, ketergesa-gesaan di dalam menghukumi sesuatu tanpa sebelumnya ada ilmu, tanpa mengetahui itu tersebut. Maka keburu-buru mengatakan bahwasanya diambil, apalagi mengambil kesimpulan. Dan itulah pentingnya juga kita mengambil hadis ataupun mengambil ilmu itu harus dengan seorang guru, ya kan, harus dengan seorang guru yang jelas, sanad keilmuannya itu juga yang jelas. Karena dari situ nanti seperti yang terjadi pada saat ini. Tapi menutup daripada membicarakan tentang ini, kan kita membicarakan tentang hukum itu sendiri kan ya. Ya, adapun kalau misalkan di luar sana ada orang yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, ya mangga, tafadhol gitu kan, silahkan, bebas gitu. Akan tapi jangan mengatakan bahwasanya itu adalah sholat tarawihnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah nggak menentukan di situ. Dan yang melaksanakan, karena Rasulullah nggak melakukan itu ya. Nggak menentukan jumlahnya. Jumlah Intinya adalah perbanyak. Kan tapi yang selama ini yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah 2 rakaat dalam irama tadi. Kita mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin, yang mana itulah dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi kan nyebutnya tuh ini adalah sunnah Khulafaur Rasyidin ya. Iya. Sunnahnya sahabat Nabi gitu. Dan intinya sama-sama menghidupkan malam di bulan suci Ramadan ini berlomba-lomba. Kayak kalau kita lihat kan, nah nanti ada lagi biasanya gini, iya 20 rakaat tapi 20 rakaat sholatnya secepat kilat. Jadi lebih mendingan yang 8 rakaat tapi khusyuk daripada yang 20 rakaat tapi buru-buru ya cepat kilat kayak ayam matok. itu nanti ada pembahasannya lagi. Insyaallah nanti akan ini kalau kita lihat ditinjau dari sejarahnya, dikatakan oleh guru kita Syekh Muhammad Hasan Hitu, Mudir Jamiatul Imam Syafi'i Cianjur, itu beliau mengatakan kalau ditinjau dari sejarah ini sudah masuk kepada ijma sebenarnya. Ijma fi'ali wa sukuti. Ijma fi'al sahabat saat itu kalau kita tinjau tadi dari sejarah, kembali kita ke sejarah tadi, di belakang yang melakukan sholat adalah Sayyidina Ubay ibn Ka'ab, diperintah oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian sholat di belakangnya kibar sahabah, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman. Dan jullus sahabah, hampir semua sahabat saat itu ikut di belakang, sholat di belakangnya Sayyidina Umar. Bahkan kibar tabi'in juga saat itu pada ikut di belakang Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Maka dari sini juga terbentuk ijma sukuti. Nggak ada satupun dari mereka yang ingkar terhadap amaliyah ini, sholat 20 rakaat yang dilaksanakan secara jamaah. Nggak ada satupun. Dan setelahnya juga tabi'in, nggak ada satupun riwayat yang sampai kepada kita. Saya menukil apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan itu. Tidak ada satu riwayat pun yang sampai kepada kita, mulai dari para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan a'immatul mujtahidin yang sampai kepada kita yang mengingkari sholat tarawih 20 rakaat. Maka ini sebenarnya sudah masuk kepada ijma sukuti, wa ijma fi'ali, wa ijma bahkan ijma qauli juga. Para ulama a'immah mujtahidin semuanya mengatakan bahwasanya 20 rakaat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya salat tarawih adalah 20 rakaat. Dan Imam Al-Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, bahkan Imam Malik sekalipun mengatakan pendapat yang mu'tamad dalam Imam Malik, pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Malik adalah 20 rakaat. 20 rakaat. Memang ada pendapat lain yang mengatakan 36, tapi itu bukan pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang masyhur adalah pendapat bahwasanya itu adalah 20 rakaat. Salat tarawih adalah 20 rakaat. Artinya di sini 4 mazhab, ulama 4 mazhab sepakat bahwasanya salat tarawih adalah 20 rakaat. Hanya orang-orang akhir zaman aja ini yang mengatakan 8 rakaat. Dari dulu dari zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman ini enggak ada yang mengingkari 20 rakaat itu. Nah. Maka tadi itulah. Jadi kalau misalnya kan tadi ditanyakan ya,
mendingan mana 8 rakaat tapi khusyuk atau 20 rakaat buru-buru. Ya sebenarnya pertanyaannya salah sih ya. Yang benar itu ya 20 rakaat khusyuk gitu kan. Harusnya seperti itu gitu. Ya kan di bulan Ramadan tempatnya kita beribadah gitu kan. Perbanyak. Ya kalau nggak di Ramadan kapan lagi kan gitu kita kan bahkan ada hadis khusus tentang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para ulama mengatakan qama. Shoma itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qama man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Qama ini para ulama mengatakan qama di sini adalah salat tarawih. Man qama qiyamul lail fi ramadan wa tarawih. Qiyamul man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Imam Haramain ini sih dosa-dosa pun khilaf. Imam Haramain mengatakan bahwasanya dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang akan diampuni. Imam Ibnu Munzir mengatakan bukan hanya dosa kecil, karena yang lafadznya lafadz umum, ma taqaddama min dzambihi, ma taqaddama min dzambihi. Lafadznya lafadz umum, maka dosa kecil, dosa besar semuanya diampuni menurut Imam Ibnu Munzir. Nah, maka jangan sampai kita kelewatan. Syukur-syukur ternyata benar pendapatnya Imam Ibnu Munzir bahwasanya dosa besar pun diampuni pada malam Ramadan, karena mungkin dari jihad kita ada dosa besar, dosa kecil, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala mungkin dosa semua itu enggak ada apa-apanya. Kan terkadang itu juga gini Ustaz, apa sih? Ada alasannya sebagian orang itu yang mengatakan ini tarawih itu enggak ada di zaman Nabi. Enggak ada yang namanya istilah tarawih. Gitu kan? Makanya seperti yang kita dengar yang disampaikan sama Buya juga itu kan tarawih ini secara istilahnya emang nggak ada, cuman dia masuk ke dalam hadis yang tadi antum sebutkan tadi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dia termasuk daripada yang namanya qiyamul lail, menghidupkan malam di bulan Ramadan. Ya itu makanya perlunya kita kembali kepada ulama ketika membaca hadis dan Al-Qur'an itu. Ahlinya. Kalau kita baca secara teks saja, tekstual tanpa penjelasan dari para ulama, kita bukan mujtahid. Kita nggak sampai ke derajatnya Imam Syafi'i, nggak sampai ke derajatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanbali, Imam Malik dan seterusnya. Siapa kita mau terjemahkan hadis dengan sendiri, menerjemahkan Al-Qur'an dengan diri kita sendiri, Allah. Jadi terserah untuk penamaannya, mau salat tarawih, mau salat apa gitu kan. La usyahat ala filis istilah, terserah mau menamakan apa saja gitu kan. Dan adapun kali kembali lagi kan ke jumlah rakaat tadi kan. Jumlah rakaat ya lebih bagus ketika di bulan Ramadan kita ambillah yang 20 kan. Yang 20 yang menjadi kesepakatan para ulama dan juga sudah yang jelas hukumnya di situ. Sudah misalkan ijma para ulama semuanya sudah ada hukumnya semua gitu kan. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab beliau mengatakan bahwasanya salat tarawih itu minan nawafil al-muakkadah. Minan nawafil al-muakkadah. Memang lebih takkid ba'diyah. Akan tapi salat tarawih minal nawafil al-muakkadah. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Artinya jangan sampai kita tinggal lah sebisanya. Mungkin yang tinggal dilakukan. Cukup banget, nggak capek-capek banget kerjakan. Masya Allah. Lalu gimana Ustaz, menurut Ustaz di sini kayak banyak sebagian masyarakat itu yang melakukan sholatnya terburu-buru, kayak misalnya sholat kayak capung lagi minum air, jadi mereka tumak ninanya ketinggalan, terus banyak gerakan-gerakan yang emang terlalu cepat gitu secara tumak ninanya. Itu gimana Ustaz, sah atau enggak itu sholatnya Ustaz? Tentunya dalam sholat perlu kita perhatikan tadi tumak ninah, kemudian perhatikan tajwid dalam Al-Quran wajib. Tajwid Al-Fatihah, nggak boleh ada huruf yang hilang, nggak boleh ada huruf yang dilebihkan, nggak boleh ada pengurangan huruf. Nah, kemudian makharij, nggak boleh sampai salahnya fatal, jali, nggak boleh sengaja salah jali. Itu yang cepat-cepat itu kan sengaja berarti, sengaja ini, nggak tumaknya ini. Itu bukan malah dapat pahala, itu dapat dosa. Dapat capek, dapat dosa. Dapat capek, dapat dosa. Bukan dapat pahala. Harusnya di bulan Ramadan ini kita pahalanya nambah gitu ya. Ini keluar Ramadan malah iya main-main namanya ya. Main-main sholat itu. Main-main dalam beribadah itu kan ya mendapatkan dosa sendiri. Iya. Dan juga ya harus diperhatikan juga ketika kita melaksanakan sholat tarawih kan dikembalikan juga ke rukun-rukun sholat, harus diperhatikan. Rukun sholat bagaimana, harus ada yang namanya tumak nina, harus ada itu kan. Jadi ya jangan sampai sholat akan tapi nggak ada rukunnya, nanti nggak sah juga nanti kan. Ya capeknya aja dapatnya.
sangkanya dapat pahala, Iya betul. itu berdosa itu. Kadang alasannya juga, waduh kalau sholat ini sebagian tempat sholat tarawihnya pakai apa sama atau pakai baca Quran 1 juz 2 juz. Ya kalau emang nggak mampu baca 1 juz, nggak, yes, baca semampunya aja. Paling tidaknya itu baca setelah Al-Fatihah baca 1 ayat misalnya, kan ya. Kalau misalnya nggak mampu baca satu surat full misalnya ya, sebenarnya keterlaluan juga sih. Masa nggak bisa baca Al-Ikhlas kan ya, Qul huwallahu ahad 3 ayat atau berapa ayat itu masa nggak bisa baca ya kan, pendek juga nggak nyampe berapa menit itu. Kalau misalnya nggak bisa ya baca 1 surat misalnya, setelah itu lanjut ke apa rukun setelahnya gitu. Paling minimal itulah Beb, ikut orang-orang kampung yang biasa itu, mulai dari al-hakumut takatsur, terus itu terus udah al-asri kulhu, Ya. terus wailul likulli dan seterusnya. ya gitu. Jadi jangan sampai apa namanya keterlaluan banget lah sholatnya, nggak Karuan ya Ustaz ya, Masya Allah. Berarti sholat seperti itu secara hukumnya itu nggak sah ya Ustaz ya, karena emang banyak rukun-rukun yang tertinggal, kayak seperti itu makninahnya, terus bacaan Al-Fatihahnya yang mungkin ada sebagian huruf yang tertinggal ya Ustaz ya, Masya Allah. Tuh. Karena disebutkan juga apa dalam kitab Tibyanya Imam Nawawi ya salah ya, itu disebutkan buat hakim atau imam wilayah di daerah tersebut, jika ada masjid yang melakukan seperti itu, imamnya ini imam sholatnya dicambuk depan masyarakat, ditakzir ya. Depan masyarakat ya Bibi, Masya Allah. Biar apa? Biar tahu ini tuh sesuatu yang tidak seyuknya dilakukan gitu loh. Tuh. Oh iya, mungkin apa ada sedikit tambahan itu kan, mungkin saat tarawih kan tadi kita sudah berbicara bahwasanya sepakatan kebanyakan para ulama adalah 20 kan. Nah, adapun tata caranya itu seperti apa? Apakah 20 itu Langsung 4-4 atau apa dua-dua 2-2 gimana itu kan. Nah, sedangkan untuk pelaksanaannya itu sendiri kan yang sesuai dengan sunnah dan anjuran dari Rasulullah itu kan sholatul laili masna masna, sholat malam itu hendaknya dilakukan tuh dua rakaat Ya. semacam itu. Makanya ada sebagian amalan sebagian orang itu yang mengambil tarawih 8 rakaat ya, mengambil tarawihnya 8 rakaat, sudah 8 rakaat nanti ditambah witir 3, ternyata dari 8 rakaat ini sholatnya 4-4. Kita pernah salah suatu ketika dengan teman kan, ketika Ramadan ya memperbanyak ini apa saksi dalam kebaikan, kita kunjung ke masjid ini kan. Nah, ketika kunjung salah satu masjid, ternyata masjidnya sholatnya 11 rakaat. Lah, ya kita sholat 11 rakaat dan di situ tarawihnya jadinya 4, dikira itu 2, ternyata 4. Nah, setelah kita diskusi, akhirnya kita menemukan salah satu ibarat di dalam syarah kitab Syarah Minhaj Imam Mahali itu, beliau menyebutkan apa, sebagian para ulama menyebutkan yang melaksanakan sholat tarawih itu yaitu dengan 4 seperti itu, dengan 1 taslimah wahidah, itu khilaful masyru' wala yasih, dan gak sah. Sebagian ulama mengatakan semacam itu. Kita harus perhatikan. Jadi lebih paling enak, paling nyaman tuh lakukannya dua-dua aja ya. jedanya. Iya. Biar enak lah. Sholatnya juga nggak bingung, ya kan? Dua-dua dan nggak terlalu banyak juga. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, masyarakat juga banyak yang bertanya, Ustaz, kalau misalnya sholat tarawih itu harus dilakukan berjamaah atau boleh sendiri-sendiri Ustaz di rumah? Nah, itu kebanyakan masyarakat mungkin bingung dalam masalah hal itu. Kayak sebagian orang kan ada yang malas ke masjid gitu Ustaz. Jadi mereka mungkin bertanya, boleh nggak sih kalau kita sholat tarawihnya di rumah sendiri gitu Ustaz? Itu gimana Ustaz? Ini dikembalikan lagi ke kisah awal tadi. Kisah awal tadi ya Ustaz. Pada zamannya Rasulullah itu kan, setelah itu kan banyak para sahabat, ada yang sholatnya sendiri-sendiri dan ada berjamaah. Ya boleh, jadi intinya mau sholat sendiri ataupun berjamaah, akan tapi disunahkan, jadi sunnahnya, anjurannya adalah yaitu dengan berjamaah di masjid, mendapatkan banyak keutamaan di situ. Dan sholat tarawih pun adalah sholat yang di situ disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Buat ngajak beliau untuk ke masjid Ustaz. Ya kalau buat caranya mengajak teman ke masjid itu ada sesuatu yang sangat dianjurkan ya, mengajak teman, saudara kita siapapun itu untuk ibadah, itu satu hal yang sangat dianjurkan.
Adapun kalau misalnya kita melihat alasannya, di masjid ini rame, ya, dan dia lebih suka untuk apa namanya sendiri di rumah kita ajak gak mau, ya sebenarnya nggak masalah juga. Tapi andai kata sebenarnya hal yang seperti itu kan seperti yang disebutkan, di masjid ini rame, ya kan, ya, banyak anak kecil. Ya ini sebenarnya kita perlu sampaikan ke pihak yang berwajib, ke DKM-nya gitu. Ini kok bisa anak-anak kecil ini ketika sholat taraweh, ketika masjid sedang digunakan untuk ibadah itu jangan jangan dibawa anak kecilnya ke masjid biar nggak mengganggu. Atau dikasih tempat khusus lah. Atau dikasih tempat khusus gitu kan. Kami menemukan tuh ada masjid itu jadi untuk yang gede-gede, yang orang-orang dewasa di bawah. Anak-anak kecil taruh di atas gitu, ribet di atas mereka. Lantai 3-nya. Itu lebih afdol gitu. Kita juga pengalaman dulu ketika kita masih di Yaman itu, kita punya guru namanya Syekh Abdullah Bil Faqih. Itu beliau termasuk salah sekarang jabatannya selain mengajar di universitasnya yang kita belajar dulu, beliau juga jadi qadhi. Qadhi itu kayak semacam apa ya? Hakim ya? Atau itu. Itu beliau setelah sholat Jumat, kita ingat banget setelah sholat Jumat kan rame tuh anak-anak kecil ya, keluar masjid itu rame, balapan gitu keluar masjidnya, ada lari-larian ya gitu. Itu beliau langsung setelah beliau selesai khotib beliau selesai imam pertengahan wirid beliau langsung mengumumkan gitu, dianjurkan buat para orang tuanya ketika sholat Jumat itu jangan membawa anaknya ke masjid apabila bisa mengganggu aktivitas sholat Jumat, karena ini kalau nggak salah satu pendapatnya Imam Ibn Hajar gitu, disebutkan oleh Imam Hajar kalau nggak salah gitu. Tapi juga ya untuk kalau kita lihat pada situasi pada zaman sekarang ini kan ya, hendaknya ya anak-anak kecil itu nggak apa-apa kita bawa ke masjid, diajak ke masjid, hanya saja nanti pengaturannya ya seperti yang disampaikan sebenarnya tadi ya, karena kan ya miris sekali ya, biar apalagi zaman sekarang biar terbiasa untuk ibadah dan datang ke tempat-tempat mulia, masjid ataupun pesantren semacam itu. Karena kebanyakan anak zaman sekarang kan lebih suka di rumah ya Ustaz, di rumah dengan handphone gadgetnya gitu kan. Jadi lebih baik kita ajak ke masjid untuk kita memperkenalkan mereka sholat berjamaah ya Ustaz. Insyaallah. Oke, pemirsa, kita akan break terlebih dahulu dan tetaplah bersama kami di podcast Satu Server. Jadikan tontonan sebagai tuntunan. وما داعي الحق فينا يشف سير المبينا قام داعي الحق فينا كاشف سير المبينا فانجل حين فحينا فانجل حين فحينا فامتلأ القلب يقينا وامتلأ قلب يقينا وما داعي الحق فينا يصف سير المبينا قام داعي الحق فينا يصف سير المبينا فانجل حين فحينا فانجل حين فحينا وامتلأ قلب يقينا وامتلأ قلب يقينا يا رفيقي إن المسير حقيقي يا رفيقي إن المسير الحقيقي لا تعرج عن طريقي
وخذ درب اليمين بل يمينا فانجلح حين فحين فانجلح حين فحين وامتلأ القلب يقينا وامتلأ القلب يقينا قام داعي الحق فينا سير المبينا قام داعي الحق فينا يصف سير المبينا فانجلح حين فحين فانجلح حين فحين وامتلأ القلب يقينا وامتلأ القلب يقينا. Masya Allah, selamat datang kembali pemirsa di podcast Satu Server Jadikan Tontonan Sebagai Tuntunan. Tibalah kita di segmen akhir pada podcast kali ini. Dan di akhir ini Al-Fakir pengen tahu nih, gimana sih Ustadz tips dan triknya biar kita semua itu nggak males untuk melaksanakan sholat taraweh berjamaah terutama Ustadz. Masya Allah. Kita mulai dulu dari Habib Zain, boleh gak? Untuk ya tips dan cara ya triksnya biar kita tuh bisa semangat menghidupkan taraweh ya, menghidupkan ibadah di bulan Ramadan itu pertama kita perlu yang pertama tuh kita perlu bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita tuh umur panjang sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan ya. Dan yang kedua kita perlu sadar juga akan nikmat ini. Nah, setelah kita syukur dan sadar akan pentingnya nikmat ini, kita perlu yang namanya bagaimana sih kita mengungkapkan rasa syukur yang kita kepada Allah di bulan Ramadan ini sih? Dengan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Makanya kita tuh pernah dengar Hayy Umar bin Hafid mengatakan seperti ini. Di bulan Ramadan yang dipentingin masalah perut. Di bulan Ramadan nyarinya sholat taraweh yang paling cepat, paling kilat yang paling cepat. Ta'mal hakadha kullu wa anta fi Ramadan. Dia ngerjain ini semua dan itu dalam Ramadan. Ma hadzal jafa, kata Umar itu, ini kemana hati antum ini? Hati antum kok keras banget sampai di bulan Ramadan yang sangat dianjurkan buat ibadah ya, harusnya memperbanyak ibadah, memperbanyak diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah melakukan hal-hal yang seperti ini. Ma hakadha fi Ramadan, kata Umar itu. Ini enggak layak dilakukan seperti ini di bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan itu ya aslinya bulan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak sholat, apalagi disebutkan bulan Ramadan ini salah satu namanya kan ada yang mengatakan bulan Ramadan ini syahrul Quran, ya kan? Bulannya Al-Quran katanya kan, soalnya bulan waktu diturunkan Al-Quran. Nah, kita memperbanyak Al-Quran, banyak hatamin Al-Quran. Dan kita salah satu cara yang kita tahu kan sebagaimana diajarkan para ulama-ulama kita, cara menghatamkan Al-Quran itu salah satunya gimana? Yaitu seperti hataman di dalam sholat, itu kan. Makanya sebagian tempat, sebagian pesantren itu ada yang memiliki kebiasaan setiap Ramadan itu sholatnya 1 juz misalnya. Karena itu memang waktunya di situ. Kapan lagi kita tuh bisa mengadakan momen yang seperti ini gitu, kok bukan di bulan Ramadan itu. Mungkin ya kurang lebihnya seperti itu. Dan yang paling penting itu ya berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, biar kita tuh diberikan kemudahan ya untuk menghidupkan malam Ramadan. Makanya ada ibarat mengatakan tuh idza halatil hidayatu jisman nasyatatil ibadata al-a'dha'u. Kalau emang udah ada
kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah ya di salah satu kepada seseorang ya, anggota badannya itu udah diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, udah diberi kemudahan buat ibadah ya, nasyatatil ibadata a'dha'u, maka ibadahnya tuh badannya akan mudah untuk beribadah. Mungkin ya kurang lebihnya seperti itu mungkin ya. Masya Allah. Mungkin kalau dari Ustadz Tio seperti apa Ustadz pandangan Ustadz? Masya Allah. Ya, untuk meningkatkan atau semangat biar nggak males ya di bulan Ramadan ini melakukan sholat taraweh dan atau ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin seseorang itu harus sadar dan harus mengetahui bahwasanya begitu kemuliaannya bulan suci Ramadan, begitu di situ mempunyai banyak segudang kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Karena banyak di situ adalah bulan dilipat gandakannya amal pahala. Dan yang mana dilipat gandakan amalan pahala ini kan nggak diketemukan di bulan-bulan yang lainnya gitu. Hanya dari bulan sini. Makanya dia harus tahu. Kalau orang nggak tahu, yang nggak bakalan dia akan mengejar-ngejar atau semangat di dalam melakukan ibadah di bulan ini. Karena dia nggak tahu. Kalau seandainya tahu, maka kalau tahu tentang kemuliaan bulan ini, barang siapa yang menyia-nyiakan kesempatan pada bulan ini, maka dia termasuk orang yang terkutuk. Ada yang jangan sampai. Di sini Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar membagikan kemurahannya besar-besaran di bulan ini. Makanya kalau ada orang yang nggak tahu, itulah makanya nggak bakalan semangat dia. Makanya dia harus tahu mengetahui bahwasanya kemuliaan bulan suci Ramadan ini, sehingga nanti dia disitulah akan timbul semangat. Emang sih kelasnya kita kan masih kelas diiming-imingi pahala yang seperti itu. Beda kan aulia. Kalau aulia Allah udah itu kelas lain ya, tapi kan masih mending gitu kan daripada kita nggak mengerjakan sama sekali gitu. Ya, Masya Allah. Ya kita itu dengan diiming-imingi kemuliaan dan pahala-pahala yang berlimpah di bulan Ramadan ini kan. Itu ada yang salah satunya itu, dan juga tadi yang saya sebutkan itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar diberikan taufik ya, agar kita bisa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan juga yang terpenting pula di samping kita memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini, memperbanyak ibadah, semangat dalam ibadah, itu apa yang paling penting adalah meninggalkan kemaksiatan, karena itu adalah lebih tarkul itu lebih bagus daripada fi'al. Meninggalkan kemaksiatan itu lebih bagus daripada kita melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan akan tapi sambil dia melakukan kemaksiatan kan gali lubang tutup lubang tadi. Iya. Ya, makanya harus seperti itu juga. Makanya kan tadi kita mohon kepada Allah agar diberikan taufik oleh Allah, kemampuan agar bisa semangat beribadah pada bulan Ramadan ini. Makanya para ulama mengajarkan di salah satu doanya, a'inna ya rabbana 'alal qiyam wasyam wa ghaddil basar hifdzil lisan. Ya. Mungkin itu ya. Ini penting ini sebenarnya jawaban antum yang poin yang terakhir ini penting. Ini buat menjawab anak muda yang alasannya kalau tarawehnya nggak sama fulanah nggak semangat. Oh iya, kalau nggak diingetin sama dia ya, nggak semangat ini. salatnya, Masya Allah. Ini jawabannya sebenarnya ini yang paling penting ini. Biasanya anak-anak muda zaman sekarang kan iya. belum diingetin, males ke masjid gitu Bib ya. Iya. Masya Allah. Jadi kalau udah diingetin langsung buru-buru, wah si ini udah ke masjid nih, anak langsung masjid gitu tuh. Iya. Sebenarnya ya solusinya tuh yang aman gimana ya? Seperti beliau-beliau ini yang udah menikah kan ya. Kalau kita kan belum ya Bib ya. Ya itulah. Dan kemudian dari Ustadz Nuryadi sendiri, gimana nih tips dan trik biar kita itu selalu semangat di bulan suci Ramadan? Baik, Masya Allah. Ini saya yang terakhir. Sudah diborong semuanya. Baik, oke, saya hanya akan insya Allah mengulang apa yang disampaikan, kemudian menambahkan sedikit. Tapi penting memang tadi kita perlu apa yang disampaikan oleh Habib tadi, bersyukur, kemudian berdoa. Kita memahami juga yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Prasetyo, memahami betapa pentingnya atau betapa besarnya kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan, dan betapa besarnya ganjaran amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, sebagaimana disampaikan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ibadah yang dilakukan, ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan ini seperti ibadah wajib. Ya, ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diganjar dengan ganjaran ibadah yang wajib, dan ibadah wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Nah, dan kebaikan-kebaikan di Ramadan sangat banyak. Bahkan Al-Quran di luar Ramadan
dikatakan baca Al-Quran itu setiap membaca satu huruf akan mendapat 10 kebaikan. Nah, apalagi kalau kita ikut tarawehnya adalah taraweh yang 1 juz tadi, yang khatam. Apalagi yang 1 malam 1 juz. Saya dengar di Tarim itu ada juga yang satu malam itu khatam Al-Quran. Nah, 1 malam khatam Al-Quran. Kita setengah juz, kita di Al-Bahjah setengah juz saja udah ada yang ini oleng-oleng. Ini ada yang satu malam itu khatam. 1 malam khatam. Kemudian mungkin kalau model-model kita mungkin belum memahami apa itu, oh ini mansomar, belum memahami pahala 7 kebaikan ini nggak paham. Taib, saya akan kasih perumpamaan sebagaimana yang diperumpamakan oleh para orang-orang sufi. Bahwasanya sekarang saya akan kasih perumpamaan. Jadi sekarang bayangkan kucing. Kucing itu ketika dikasih ikan di depannya dan emas di depannya. Kira-kira kucing ini milih ikan atau emas? Milih ikan bakar apa emas? Pasti milih ikan, Ustaz. Kira-kira pasti milih ikan. Iya, Ustaz. Kenapa kucing itu milih ikan? Dia belum tahu keutamaan Dari si emas. emas itu. Padahal dia kalau bawa emas itu ke pasar dapat Lebih banyak ikan ikannya. 1 truk mungkin, atau 2 truk, 3 truk, 5 truk. Sayang, ini, nah hal kita tuh seperti ini. Kita ditawari, kamu mau salat tarawih, dapat kebaikan nih, gini-gini kebaikannya ini. Cuman kita nggak kebayang. Kucing itu kan nggak kebayang. Apa sih emas itu? Apa sih? Nggak paham saya emas itu. Pokoknya ini ikan enak. Pokoknya saya mau ini aja lah ikan, selesai. Padahal kalau dia bawa emas itu ke pasar, terus dia pengerti cara menukarkan emas, mungkin dapat dia ikan 1 ton atau 1 berapa? Banyak banget. Ya, buat seumur hidup dia mungkin nggak habis. Ya, buat 7 turunan. Nah, kita ini nggak paham. Kita ini nggak paham apa itu khairu minad dunya wa fiha. Kita hanya paham lafaznya saja, makna sebenarnya itu nggak paham kita. Sama seperti kucing itu nggak paham apa itu emas. Maka nasihat buat kita. Kita ini dilihat oleh orang-orang yang makomnya di atas kita, para aulia illahi ta'ala. Ini seperti kucing. Seperti kucing. Ya minimal kalau kita belum paham, ayolah kita nurutlah omongan orang-orang yang di atas kita, makom kita. Ini loh, di atas makom kita itu mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu pahalanya besar. Ini nanti dapat ini. Ini dilipat gandakan. Kalau malam Lailatul Qadar itu, emang kita sekarang mungkin nggak paham. Hanya kita paham ilmunya, kita paham ilmunya aja. Iya ini itu hanya gini, paham kita. Cuman kita belum merasakan hakikat daripadanya. Minimal kalau kita belum paham hakikatnya. Mudah-mudahan kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita kepada makom itu yang memahami hakikat ibadah itu seperti apa. Sebelum itu, ayolah kita pelan-pelan kita cobalah sebelum kita jadi ini dulu, acting dulu bismillah kita kita mau seperti makom-makom mereka para aulia yang memahami hakikat ibadah, hakikat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih memilih pahala dibandingkan dunia. Kita lebih memilih pahala kita lebih memilih salat tarawih dibandingkan kita jalan-jalan keluar kemana, ke kafe ke apa ini. Kita lebih memilih salat tarawih daripada kita nongkrong-nongkrong sama teman-teman kita yang memang secara zahir saat itu enak. Padahal sholat tarawih ini kalau mungkin kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat apa yang tidak terbayang oleh mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Kenikmatan di surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Allah, insyaallah. Memang perlu. Benar nggak sih Ustaz? Karena Al-Fakir pernah dengar nih dari Buya dan Abah, kalau di awal Ramadan itu adalah kasih sayangnya Allah, awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu aizqun minan nar. Itu gimana tuh penjelasan itu? Ya, betul. Ya memang itu. ada apa? Hadis. Ya, ada yang mengatakan ada hadis bahwasanya Ramadan itu, awal Ramadan adalah rahmat, Allah menurunkan rahmat, dan pertengahannya adalah pengampunan, dan akhirnya adalah aizqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Emang kalau kita bahas dari segi hadisnya tersendiri, sebenarnya hadis ini para ulama mengatakan adalah hadisnya masih dipertanyakan akan kesohihannya gitu kan. Terlepas dari kita membahas entah itu hadisnya soheh ataupun hadisnya enggak soheh, ya yang penting di situ kita mengambil bahwasanya ya betul, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada awal-awal Ramadan itu adalah rahmat, ya karena emang bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan banyak keutamaan. Jadi betul kalau seandainya kita ambil semacam itu. Kan tapi emang hadisnya itu emang para ulama mengatakan adalah hadisnya masih lemah, hadis dhaif.
semacam itu. Ada kan, tapi kan di dalam hukum mengamalkan hadis dhaif itu kan nggak masalah kalau untuk fadhailul a'mal, ya kan? Bukan kita mutlak secara pukul rata bahwa nggak boleh kita mengamalkan hadis dhaif seperti sebagian orang yang mengatakan semacam itu. Karena memang kan anak-anak zaman sekarang itu kalau kayak tadi kata Ustaz Prasetyo itu, kalau nggak diiming-imingin sesuatu kan nggak semangat gitu ya Ustaz. Masya Allah. Ya semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan dalam melaksanakan ibadah ya, pada bulan Ramadan ini, khususnya dalam menjalankan puasa dan juga menghidupkan malam harinya dengan ibadah salat tarawih dan lain, menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Masya Allah. Amin. Sayangnya Ustaz, kita sudah kehabisan waktu dan kami mengucapkan terima kasih untuk Ustaz dan Habib Zain yang sudah berkenan hadir pada podcast kali ini. Dan alhamdulillah episode kali ini benar-benar luar biasa, menarik dan menyenangkan untuk berbincang bersama Ustaz Prasetyo, Ustaz Nuryadi dan Habib Zain Al-Habsyi secara mendetail mengenai sholat tarawih. Semoga sehat-sehat selalu Ustaz Habib, Masya Allah, biar nanti episode selanjutnya kita masih bisa kumpul bareng lagi, Masya Allah. Terima kasih pemirsa Asa TV yang sudah mengikuti podcast Satu Server. Poin utama yang saya dapatkan dalam episode kali ini adalah salat tarawih merupakan ibadah yang benar-benar Masya Allah pahalanya itu sangat besar, dan yang mana ulama 4 madhab juga sepakat bahwa ini adalah sunnah. Maksudnya ini adalah suatu ibadah yang memang sangat dianjurkan untuk seluruh umat muslim. Dan bagi kalian semua yang masih malas untuk melaksanakan salat tarawih, ayo dong tingkatin lagi semangatnya. Kapan lagi kita ibadah, dan kita ibadah ditingkatkan pahalanya 2 kali lipat. Yang biasanya kita ibadah cuma dapat 10 kali pahala, misalnya kita dikali lipat, digandakan lagi pahalanya lebih banyak lagi, Masya Allah. Dan akhirnya saya Naufal S. Jauhari, mohon maaf apabila ada salah kata, dan jangan lupa tetap ikuti Satu Server di episode-episode selanjutnya, keseruan-keseruan dari podcast Satu Server di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, sampai jumpa kembali di Satu Server, jadikan tontonan sebagai tuntunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para abi umi, wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari Lembaga Pendidikan Formal Pondok Pesantren Al-Bahjah Buyut, alhamdulillah telah dibuka pendaftaran penerimaan santri baru di Pondok Pesantren Al-Bahjah Buyut dengan jenjang pendidikan itu ada PAUD, kemudian ada SMP IKU, SMA IKU dan juga SMK IKU. Pesan dan kesan dari saya selama menjalani pendidikan di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Buyut, alhamdulillah saya merasa senang, bahagia, dan betah tinggal di pondok pesantren. Mengapa? Karena program sekolah kami ini tidak hanya mengajari ilmu formal saja, akan tetapi di sini kami diajari ilmu syariah, tahfidz Al-Quran, ekstrakurikuler, program karantina bahasa Arab dan bahasa Inggris setiap tahunnya, dan juga yang paling utama, kami semua dididik menjadi insan yang mulia, beradab dan berakhlakul karimah. Ayo, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana serunya sekolah sambil mondok, yuk daftarkan segera dalam program penerimaan santri baru PAUD SD, SMP, SMA, dan SMK Islam Qurani Al-Bahjah Buyut tahun ajaran 1446-1447 Hijriah atau 2025-2026. Let's to join us in Al-Bahjah Buyut for your inspiring future.